Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khatamul mursalin, al-hadi ila sawa'is sabil, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pada pekan yang lalu sampai pada pasal fi syurutil batinati min a'malil qalbi, syarat-syarat batinah, syarat-syarat yang tidak nampak, syarat-syarat batin ya dalam hati, min a'malil qalbi ya, dari amalan-amalan hati. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa sholat itu zikrun wa qur'anun wa munajatun wa muhawaratun ya, bahwa yang namanya sholat itu zikrun, mengingat, munajat, qiraah, muhawarah, percakapan. Kemarin sudah sampai juga pembahasan bahwa semestinya orang itu sampai pada al-khudur ya, dalam sholat itu sampai hatinya hadir gitu ya. Wa alal jumlati kullama zadal ilmu billahi zadal khasyah. Ini masih di halaman 58 kalau yang terjemahan itu ya. Jadi wa alal jumlah secara umum kemarin sampai di sekitar itu kullama zadal ilmu, setiap ilmu itu bertambah. Ini ilmu tentang sholat ya, jadi bahwa segala sesuatu itu harus diilmui gitu ya. Jadi orang itu kalau ingin sukses dalam apa saja harus mengilmui. Nasihat yang sering kita terima, man aroda dunia fa'alai bil ilmi, yang mengharapkan sukses dunia perlu ilmu dunia. Wa man arodal akhirah fa'alai bil ilmi, ingin sukses akhirat juga ada ilmu akhirat. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi, yang menghendaki kesuksesan dunia akhirat juga ada ilmunya. Jadi ilmu itu memang kunci segalanya. Yang dulu sudah kita sampaikan, wahyu itu pertama kali dibuka dengan iqra, bacalah. Jadi kita itu harus belajar membaca, mengilmui. Jadi maka setiap tambah ilmu zadatil khasyah, bertambahlah ketakutan kepada Allah. Dulu sudah kita sampaikan ya pekan lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya juga jelas, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya saja yang takut kepada Allah, orang yang mudah takut kepada Allah itu adalah yang ulama. Ulama itu artinya memiliki ilmu, jamak dari alimun menjadi ulama gitu ya. Jadi orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang memiliki ilmu itu akan mudah takut ya. Maka kemudian di sini dikatakan wa khasalal khudur, dan itu akan menghasilkan khudurul qalbi, hatinya itu hadir. Jadi bukan hanya jasadnya. Yang kemarin kita sampaikan, banyak orang ada di suatu tempat tapi pikiran dan hatinya kemana-mana ya. Saya kemarin contohkan, kalau murid kalau kita mengaji atau apapun juga, walaupun ada di tempat itu, kalau kita itu hanya sibuk dengan handphone atau gadget, maka sebenarnya hati kita kemana-mana. Jadi sekarang ini sangat mudah untuk hati itu kemana-mana, itu sangat mudah. Maka kita untuk konsentrasi itu di zaman sekarang itu perlu usaha yang ekstra ya. Jadi agar kita hatinya itu terjaga. Faidah sami'tal adzan, maka apabila engkau mendengar adzan, yang bagi antastahdhara, yastahdhiru antastahdhira al-qalba,
Maka haulan nida yaumil qiyamah, maka apabila kamu mendengar azan, hendaknya kamu itu menghadirkan dalam hatimu itu haulan nida yaumil qiyamah. Jadi kengerian, kedahsyatan panggilan di hari kiamat. Jadi menurut Imam Ghazali itu biar kita itu merasa ya bahwa panggilan sholat itu panggilan yang harus dijawab, maka hadirkanlah dalam hatimu itu kalau mendengar panggilan sholat itu seperti panggilan yang dahsyat ya, haulan nida yaumal qiyamah, hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu kan ditiupkan trompet, bangkitkan semuanya, semua perintah itu diindahkan karena saking manusia itu takut sekali. Nah, jadi tetapi itu dihadirkan dalam hati gitu ya. Jadi Imam Ghazali ini banyak sekali mengajarkan kepada kita sejak awal-awal kemarin ya, sejak Toharoh itu bagaimana kita selalu melibatkan hati biar perbuatan itu enggak hampa atau kosong, maka harus diisi. Seperti kita semuanya ya, kalau kita itu bekerja itu memandang pekerjaan itu berat dan belum mesti rampung atau belum mesti hasil gitu ya, belum tentu hasil, kita itu terkadang males-malesan. Tetapi kalau yang kita bayangkan itu nanti panennya itu akan lebih semangat. Seperti pelajar itu membayangkan bahwa dia akan lulus dengan cepat, membayarnya juga sama, bahkan nanti dapat hadiah, maka itu akan lebih semangat daripada membayangkan saya belajar juga belum tentu paham, saya pintar juga ada yang lebih pintar dari saya. Enggak, jadi itu tanpa nambah apa-apa, cukup menghadirkan hati dalam perbuatan itu sudah suatu kesuksesan luar biasa. Maka orang berpikir negatif ini bukan hanya, kalau Islam sejak dulu sudah mengatakan inna ba'dadhani ismun, ini suudzon, berprasangka buruk, berprasangka negatif kan nggak boleh. Baru orang sekarang itu selalu bilang positive mindset ya, positive thinking, berpikirlah positif, karena berpikir positif itu akan bisa memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Ketika kita sakit, insya Allah sembuh. Ketika kita nggak punya, insya Allah kita dapat duit. Yang penting cari. Insya Allah kita akan berhasil. Yang penting usaha. Sekali nggak sukses, dua kali nggak bisa, 3 kali terus gitu ya. Optimis terus. Nah, itu kan orang-orang sekarang yang selalu begitu. Tetapi Islam sejak dulu sebenarnya begitu. Jadi rahasia menghadirkan hati itu hudurul qalbi dalam setiap aktivitas. Ya itu guru, ya pegawai pabrik, ya itu apa saja gitu ya, wira swasta membuat apa, kalau hatinya itu terlibat maka dia itu akan luar biasa, karena apa? Karena dalam setiap perbuatannya itu Allah akan menghitung. Dulu sudah kita ceritakan gitu ya, kalau ada ilustrasi itu ya, ada orang yang mengerjakan sesuatu itu penting kewajiban gugur ya, penting aturannya begini sudah saya jalankan dan saya berhak dapat kompensasi atau bayaran. Tapi ada orang yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati karena hatinya itu memang seperti itu. Lah wong umpamanya kita ngerjakan sawah, kita dengan senang dan penuh harapan atau kita dengan malas, sama saja harus dikerjakan. Seorang guru itu tetap harus mengajar walaupun dia males-malesan maupun dia sepenuh hati melakukannya, tetap harus ngerjakan. Pegawai pabrik juga harus seperti itu, baik yang hatinya itu dengan senang hati maupun yang males-malesan atau yang sambil menyatakan saya begini juga ibadah. Maka kenapa tidak dilibatkan hati dalam segala hal gitu ya. Jadi ya, kesuksesan di dunia ternyata banyak sekali yang melibatkan hatinya nih. Ya entah itu ahli bidang apa saja, ahli yang belajar terus-menerus sampai menemukan hadiah Nobel, sampai menjadi penghargaan yang saya yakin dia melakukan itu sepenuh hati, bukan hanya karena SK, bukan hanya karena kowe nek ngene tak bayar, tapi sepenuh hati. Guru-guru yang dikenang sepanjang sejarah kebanyakan orang-orang yang sepenuh hati juga. Nah,
Jadi itu di mana-mana itu ya, yaitu pegawai pabrik atau apa saja gitu ya. Jadi ini mah dalam sholat itu hudurul qalbi dengan cara bayang-bayangkan kalau ada seruan sholat ini seperti seruan yang dahsyat di hari kiamat. Jadi watatasyamara bidhahirika wa batinika lil ijabah, maka kemudian kamu bergegas dengan lahir dan batin. Lahir itu ya artinya berjalannya itu ya segera, apa-apa segera diselesaikan. Wa batinika, dan batinmu juga bergegas menyiapkan lil ijabah wal musyaroah, untuk memenuhi, mengijabahi panggilan itu, wal musyaroah, dan segera. Fa innal musari'ina ila hadzal nida humul ladzina yunaduna lil bilutfi yaumal irdil akbari. Maka sesungguhnya orang-orang yang bersegera, musari'in, yang cepat-cepat menuju panggilan ini, mereka adalah orang-orang yang nanti akan dipanggil bilutfi, dengan lemah lembut, pada hari al-irdil akbar, hari di mana al-irdun itu kan berpaling ya, akbar yang sangat besar. Artinya hari kiamat itu semua orang itu tidak menghiraukan. Semua orang jadi egois. Bapak egois, ibu egois, anak egois, semuanya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dikatakan yaumala yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaatnya harta dan anak. Orang yang seluruh hidupnya mengumpulkan harta, membangun istana banyak sekali, membangun berbagai macam, dan begitu meninggal, hartanya itu nggak akan ada manfaatnya nanti setelah mati, kecuali ketika hidup itu dia gunakan dengan kebaikan. Jadi ada orang-orang itu yang susah di dunia dan susah di akhirat, karena di dunia hanya mencari dunia untuk kepentingan dunia, sampai lupa akhirat, dan belum sampai menikmati terkadang meninggal. Meninggal yang belum persiapan. Selalu kan kalau di dalam surat Al-Munafikun atau Al-Hujurat itu ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dan berinfaklah sebelum kamu terkena kematian. Fayaqula rabbi, sehingga dia itu berdoa atau berucap laula akhartani, ya Allah seandainya ditunda saya sedikit saja, akhartani, engkau mengakhirkan saya, ila ajalin qarib, dengan waktu yang qarib, dekat, saya ditunda saja matinya 1 jam 2 jam, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, saya akan bersedekah dan jadi orang soleh. Nah itu sampai seperti itu, tapi itu kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi maka kembali ke tadi, di sini dikatakan maka bagi siapa saja yang bersegera, maka fa innal musari'in ila hadzal nida humul ladzina yunaduna bil lutfi yaumal irdi. Nah, besok di hari ketika semua itu egois, semua berpaling, dia itu akan diseru dengan panggilan yang al-lutfi, panggilan yang lembut ya. Panggilan yang lembut itu ya udkhuluha bisalam, masuklah kamu dengan selamat, dengan nyaman gitu ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu panggilan-panggilan yang lembut gitu ya. Panggilan-panggilan, tapi ada panggilan-panggilan yang keras. Jadi hadza makanaztum li anfusikum, ini yang kamu simpen dulu untuk diri kalian kan, untuk nyetrika ini jidat apa wajahnya itu disetrika, fatuk wa jubahum wa junubuhum wa dhuruhum, ini yang kamu kumpulkan. Atau juga ada yang fadzuqu ma kuntum taksibun, rasakan yang kamu lakukan di dunia dulu, itu seruan-seruan yang ngeri. Kalau seperti orang tua itu loh, kono le rasake ngira gelem kandhani. Penak tau keplorot ngono kuwi gitu ya. Jadi seruan-seruannya itu mengerikan. Mengerikan, tapi ini panggilan-panggilannya dengan lembut ya, karena memang kalau ada panggilan Allah kita
kita ijabahi, kita jawab dengan baik, kita ikuti gitu ya. Kemudian ini untuk mengatur manajemen kolbu kita ya, memanage hati kita agar kita itu ringan dalam berbuat sesuatu. Fa'in wajata qalbaka mamlu'an bil farhi wal istibsyari masghufan ilal ibtidari fasatakunu fi dzalika nida'i mithlu dzalik. Maka apabila kamu mendapati hatimu itu dipenuhi dengan kesenangan al-farhun ya, istibsyar dan dan gembira, untuk kamu itu ibtidar itu bergegas, maka panggilan kamu besok juga akan seperti itu gitu ya. Walidzalika qala alaihi salatu wasalam, karena itu ada hadis Nabi ya, qala alaihi salatu wasalam, arihna ya Bilal gitu. Ini bagus sekali ya, ini jarang kita dengar. Jadi kalau datang waktu sholat itu Nabi itu, meminta Bilal itu gini, arihna ya Bilal. Arihna itu istirahatkan kami. Roha ya ribu itu rehat itu kan istirahat. Arihna ya Bilal, rilekkanlah kami semuanya. Dengan apa dirilekkan? Dengan azan. Luar biasa ya Nabi. Bilal wes doleren ya Pak Edo iki. Rilekkan ya, santai-santai saja, kita disantaikan dengan apa? Adzan. Jadi kalau Bilal adzan itu Nabi itu merasa gembira. Arihna, ini saatnya kita itu rehat. Karena apa? Karena semuanya akan diserahkan kepada Allah. Kita semua beban akan kita sampaikan, semua unek-unek kita sampaikan, permohonan apa-apa juga kita ucapkan. Maka sholat itu menurut Nabi itu rehat, istirahat, bukan beban. Ya, kita kan masih beban. Waduh, sadar gitu. Karena orang ngomong waduh itu tandanya apa tuh? Waduh, esmesasi poso meneh gitu. Walaupun spanduknya bilang marhaban ya Ramadan. Marhaban itu apa? Selamat datang dengan penuh gembiraan ya. Jadi marhaban tarhib itu artinya menyongsong dengan gembira. Seperti kalau anak melihat orang tuanya pulang dari pasar gitu ya. Marhaban ya selamat datang wahai ibu gitu. Atau seorang ibu tua yang sudah merindukan anak-anaknya nggak datang-datang, kemudian anaknya itu datang. Itu marhaban ya waladi gitu ya, selamat datang anakku. Ini selamat datang dengan penuh sukacita. Jadi marhaban ya Ramadan itu selamat datang dengan sukacita, bukan waduh wis poso meneh gitu. Bakal abot, bakal ngeleh, bakal lemes gitu, ngantuk barang gitu. Itu bohong sama spanduknya itu. Spanduknya bilang marhaban ya Ramadan itu seperti suami istri I love you, padahal ngamplungi terus gitu ya. Bilangnya I love you, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ini jadi kita mengatakan marhaban ya Ramadan, padahal waduh berat itu. Nah, ini arihna ya Bilal, hai Bilal, ayo istirahatkan kita, give us the rest gitu ya. Luar biasa ini ucapannya. Ini kalau dirasakan arihna ya Bilal, istirahatkan kami semuanya. Wes leren nyambut gawe ya. Kemudian mereka sholat. Jadi sholat itu rehat atau istirahat ini bisa ya. Gimana memutar otak kita biar sholat itu rehat. Arihna ya Bilal, kanat qurratu aini fi sholat adalah idh kanat qurratu ainihi fi sholat, sehingga bisa dikatakan bahwa qurratu ainihi, bola matanya, penyejuk matanya Rasulullah gitu ya. Paningalipun Rasulullah niku qurratu aini, jadi penghias matanya atau penyejuk mata Rasulullah itu adalah dalam sholat. Jadi sholat itu betul-betul sesuatu yang dirindukan. Jadi bagi Rasulullah seperti itu. Kanat qurratu ainihi fi sholat. Jadi bahwa Rasulullah itu penyejuk mata dan harapannya itu ada pada sholat. Jadi kalau sholat itu merasa semua fresh,
Alhamdulillah Bapak Ibu, barangkali di antara kita itu walaupun tidak selalu pernah juga merasakan atau syukur sering merasakan kalau habis sholat itu rasanya enteng. Gawean yang tadinya ruwet itu terurai kembali. Kita tadi mencari penyelesaiannya nggak ketemu-ketemu, habis sholat itu oh jebulna mengyong ini. Jadi terkadang solusi masalah itu kan ringan. Kita mencari sesuatu nggak ketemu, setelah sholat itu ketemu. Ibnu Sina yang dijuluki the father of doctors, bapak dari seluruh dokter di dunia, karena sudah menulis Al-Qanun Fitib, undang-undang kedokteran itu ensiklopedia kedokteran, jumlahnya belasan jilid. Itu dikatakan dalam sejarahnya, saya pernah membaca itu, setiap ada masalah beliau itu wudhu sholat 2 rakaat. Saya sendiri nggak tahu karena nggak disebutkan sholat apa. Tapi kan ada sholat zuhur, sholat setelah wudhu itu kan juga ada, seperti yang sering dilakukan Bilal itu. Intinya karena perlu minta kepada Allah dan cara minta terbaik itu dengan sholat, maka wudhu, sholat nanti menyelesaikan masalah itu di bidang kedokteran. Jadi ini buatan aneh, umpamanya tukang masang kok rada dadi wes leren saya do wudhu do sholat. Ibnu Sina dokter ngono kok gitu ya. Dokter ngono kok gitu ya. Jadi ibu-ibu masak gosong terus sholat dhisik. Jadi misalnya seperti itu Ibnu Sina itu melakukan seperti itu ya. Itu artinya betul yang dikatakan Nabi. Jadi memang sholat itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah. Maka dalam Islam itu sholat nggak boleh ditinggal, sholat 5 waktu yang kemarin kita sampaikan. Dalam kondisi perang saja ada yang namanya sholat khauf. Sepertinya kayak bukan sholat khauf itu. Karena dibagi 2 barisan ya, barisan yang satu nanti menghadap musuh, kalau yang satunya rukuk dan sujud. Kalau yang belakang sujud rukuk, yang depan yang menghadap musuh. Karena sholat ini harus. Maka orang yang nggak sholat itu bukan hanya ya berdosa, tapi mesti hatinya akan perangsang. Hatinya akan perangsang, kemudian meminta sesuatu itu nggak tahu harus kemana. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau sampai tingkatan yang disampaikan seperti Imam Ghazali ini, sholat itu menjadi alat rehat. Jadi kok adzan ya gitu ya. Kita bertanya gitu itu hanya nek arbuko gitu ya. Kok rale adzan ya. Untuk yang lain biasanya waduh ya. Waduh sadar ya. Ya ini karena derajat kita ya. Terkadang kita itu nggak tahu sesuatu makanan yang enak bergizi itu karena ilmu kita belum sampai, itu kita anggap itu pahit, itu racun. Padahal kalau sudah tahu itu adalah obat. Seperti berkali-kali kita sampaikan bahwa bagi orang yang tahu pentingnya obat dan jamu, maka obat dan jamu itu menyegarkan. Bagi yang nggak tahu ilmunya belum sampai, seperti anak kecil, dia yang diberi rasa manis saja dia nggak mau minum. Nganti digojeki, nganti nek zaman dulu ya dicekoki, dicangar dan sebagainya, ben gelem ngombe itu saking ra ngertine gitu ya. Tentu kita semuanya sudah di atas anak-anak. Sesuatu yang berat itu sudah makin kita pahami. Setidaknya walaupun merasa berat, tapi kita tahu bahwa ini obat bagi kita. Ini arihna ya Bilal, Bilal rehatkan kita, yo gitu, luar biasa ya. Wa taharatu, ini langsung masuk lagi. Wa taharatu sirri amma siwallah. Yang namanya orang sudah menempuh taharah, sudah bersuci, yaitu taharatu sirri, mensucikan dari berbagai sir itu yang enggak nampak. Amma siwallah, selak dari apa-apa selain Allah, pikiran, angan-angan. Jadi bukan hanya tangannya dibersihkan dari kotoran dan najis, kemudian kakinya, kemudian wajahnya, tetapi mestinya juga ada membersihkan dari selain Allah. Bismillah, ini sudah mensucikan dari pikiran-pikiran, dari kotoran selain Allah, kotoran-kotoran yang semestinya disingkirkan, maka pikirannya pun dikondisikan ini juga membersihkan selain Allah.
Fabiha tatimu hadhihi sholata, maka dengan itu sholat itu akan sempurna, akan tamam ya, tatimu ya, akan menjadi tamam sholat ini, menjadi sempurna. Wa innaka in satartal aurata bithiyab, karena sesungguhnya kamu itu kalau menutupi aurat kamu dengan pakaian, famalad yasturu aurataka fil batin anila, kalau tubuhmu sudah kamu tutup dengan sater ya, kamu tutupi ya aurat tubuhmu, maka bagaimana mungkin ya kamu itu juga tidak menutupi aurat kamu secara batin, keburukan. Jadi eneng aurat batin barang, istilah Imam Ghazali itu memang agak aneh-aneh, karena memang ya seperti pernah disampaikan banyak orang ya, ya itu sebenarnya kitab tua gitu ya, ilmu tua gitu ya, artinya bukan sekedar ini. Jadi ini ada aurat batin, jadi dengki, iri, kemudian sombong, itu aib-aib yang harus kita tutupi. Jadi kalau kita menutupi anggota tubuh kita yang menjadi aurat, maka itu juga tutupi, nggak pantas sombong di hadapan Allah, nggak pantas gitu ya. Memang iso sholatnya ngarep dhewe ini ngesuk-suk sing wis teko dhisik. Atau nek umpamanya dong mencium hajar aswad iki ya iso mencium hajar aswad ning nyikuti liyane. Joroke ndono joroke dene sikuti iso mencium hajar aswad. Itu kesombongannya masih dibawa menghadap Allah, bahwa sarung kita paling baik gitu ya, mereknya kudu ketok gitu ya. Merek nganti mburine melu maca sarungnya ketok apik ya apa mereknya. Salat bisa maca merek sarung. Jadi ya itu sepertinya kesombongan itu nggak pantas lagi, itu aurat batin ya, aurat batin. Jadi kita sombong, kita merasa paling hebat gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya, atau merasa paling fasih sendiri gitu ya, itu aurat batin. Tidak pantas, kesombongan itu tetap dibawa-bawa ketika menghadap Allah, sebagaimana tidak pantasnya ya aurat tubuh kita itu ketika menghadap Allah maka kita tutupi gitu ya, neng aurat batin bareng ya. Jadi famal ladzi yasturuka an aurati fil batin anillah fata'adab baina yadayillah ta'ala, maka beradablah kamu ya, maka hendaknya kamu itu punya adab di hadapan Allah itu. Jadi kalau kita ingat gitu itu ya ning jenenge cah cilik ya, cah cilik itu sholat kan jorok-jorokan guyu barang gitu ya. Itu ya seperti di hadapan Allah jane bocah ki njaluk apa ora gitu. Nyuwun apa ora, karena seperti itu gitu ya. Jadi fata adab baina yadaillahi ta'ala ya. Wa'lam annahu yatla'u 'alaika wa 'ala sirrika fatawaddu bi dhahirika wa batinika wangdur lau qamta baina yaday malikin kaifa takun wala nisbata bainihi ta'ala wa taqaddasa bainal muluk falqulu abiduhu fa idza fa'alta dzalika fala takunu kadziban fi qaulika. Ketahuilah bahwasanya Allah itu akan hadir mengamati kamu, ya telu alaika, Allah akan terbit muncul di atasmu, wa ala sirrika, dan atas semua rahasiamu. Jadi Allah itu maha tahu ya apa yang kita pikirkan, sholatnya itu seperti apa pikirannya gitu ya. Seperti jadi kemajuan ilmu pengetahuan itu makin lama memang makin mudah untuk menerjemahkannya. Bapak Ibu kalau yang sering melihat komputer, kalau komputer itu ada terkadang lampu kelip-kelip menunjukkan bahwa prosesor di dalamnya itu bekerja, walaupun di wadahnya nggak ada tanda-tanda bekerja. Jadi Allah itu juga melihat, walaupun kita itu blegernya kayaknya khusyuk gitu ya, kayaknya mungkin serbanan, pecisan dan sebagainya ya, tapi hatinya kemana-mana, itu ada tandanya itu menurut. Seperti kalau komputer itu lampunya kedip-kedip, oh berarti walaupun komputer itu meneng jane dia itu di dalamnya memproses sesuatu itu. Ketoke wong iki do meneng wae ning jane pikirane iki nang ndi-ndi. Allah mau preso nih. Allah mau preso. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan itu mempermudah kita memahami sesuatu yang dulu nggak terbayangkan. Dulu sebelum ada komputer kita membayangkan jasad dan raga itu sulit ya. Maaf, roh dan raga. Tapi sekarang kan kita tahu ada software, ada
Hardware itu alat-alatnya, tapi software itu yang gerakkan. Komputer itu hebat, kalau softwarenya nggak bagus dia nggak akan bisa menyelesaikan sesuatu. Wong ki sehat, blegernya sehat, ganteng, bagus, cantik, tapi kalau softwarenya, jiwanya nggak bagus, dia nggak akan bisa. Jadi semakin ilmu maju, kita itu makin mudah memahami gitu ya. Jadi itu cara Allah mengungkapkan sesuatu. Jadi dulu itu memahami misalnya ada jasad, ada roh, ada jiwa, ada kalbu, macam-macam itu. Zaman dulu sulit, pokoknya yang namanya kalbu, fuad, akal, roh, wis kabeh sing ra ketok gitu. Tapi makin hari kita itu makin bisa mencari, oh ini ada di sini, ada di sini dan sebagainya. Selanjutnya, maka sesungguhnya kalau kam'anahu, bahwa Allah itu akan muncul, akan terbit, Allah itu mau mewujud di hadapan kamu, alasirika dan semua rahasiamu, fatawadhu bidhahirika wa batin, maka tawadhulah kamu secara lahir dan secara batin. Tawadhu secara lahir ya artinya jangan menjadikan simbol-simbol kesombongan itu di dalam sholat kita. Kita masih merasa sombong sama yang lain gitu ya. Mungkin karena jejer kita itu pakaiannya nggak bagus, maaf baunya agak kurang enak, lalu kita nggak mau dengket dalam softnya, itu ada kesombongan. Dia merasa pakaiannya bagus, wangi, nyurah gelem dijajar itu. Atau ketika imam mengatakan sawu sufakum, softnya itu rapatkan, tetap nggak mau. Yang merasa pakaiannya nggak bagus juga biar mepet itu. Mangkene mboten trimo rikon niku. Lha iki nanggon salat iki saya do menjaga kesombongan. Jadi memang berat, tapi kita sendiri sering begitu. Dia seorang musafir yang compang-camping macam-macam sholat, ya tetap itu soft harus didengketke gitu ya. Ya kalau ada yang mungkin kok ambune kurang enak dan sebagainya karena orang perjalanan, ya kita maklumi saja. Kita maklumi saja, walaupun di hadapan manusia nampak seperti hina, belum tentu di hadapan Allah. Rasul saja tahu dibolehkan sama Gusti Allah karena apa? Menilai Abdullah bin Umi Maktum, orang tua buta miskin bodoh, itu di bawah derajatnya para bangsawan Quraisy. Itu dalam amma yatasa abasa wa tawalla. Itu Rasul dikritik, abasa wa tawalla anja Allah, kamu nggak boleh begitu Muhammad. Jadi itu seperti itu toto lahir. Jadi memang ini juga sholat itu tadi aurat-aurat batin itu sulit ya, karena nggak kelihatan ya, karena kelihatan. Jadi misalnya juga dia orang yang dia orang yang sepuh, kemudian dia orang yang sudah dinilai pintar, selalu dianggap itu, kemudian makmum merocah cilik, dan kemudian sepanjang sholat itu mengoreksi semua kesalahannya. Ya kalau orang datang terlambat kan makmum yang sudah ada ya, itu nggak boleh seperti itu ya. Semoga itu dipandaikan oleh Allah ya, orang yang mengimami itu caci, walaupun caci. Ketika Rasulullah sedo meninggal, Rasulullah itu sedang menyiapkan Jaisu Usama, pasukan perang yang dikomandani oleh Usama bin Zaid. Usianya kalau nggak 17-19an tahun, tapi ditunjuk oleh Nabi jadi komandan, mimpin orang-orang yang wis do jenggotan, wis do warna-warna, do tua-tua. Sebelum pasukan itu berangkat, Rasul wafat. Abu Bakar menggantikan sebagai khalifah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Saya nggak akan menggeser apa yang sudah disiapkan Nabi. Usama harus tetap sebagai komandan. Mungkin ada pelajaran penting yang mau ditanamkan oleh Nabi. Kalian itu suatu saat juga harus siap kalau dipimpin oleh cah-cah ke usia puber yang menunggu. Berangkat Jaisu Usama, pasukan Usama itu gitu ya. Karena di dalam hidup ini senioritas itu terkadang menjadikan kesombongan bagi kita semuanya. Bocah cilik ya. Loh. Makanya kesombongan itu akan menghancurkan manusia gitu ya, menghancurkan manusia dan amalan manusia. Kembali ke tadi ya. Ini saya lanjutkan. Wangdur laukom ta baina yadai kamalikan kaifa takunu.
lihatlah atau bayangkan kalau kamu berdiri di hadapan raja, itu kamu gimana sikap kamu. Wala nisbata bainahu ta'ala wa taqaddasa wa bainal muluk fal kullu abiduhu, padahal Allah itu kan enggak ada ya. Ini kalau kita di hadapan raja saja, kita itu sudah ibaratnya nggak usah raja lah, kita dipanggil orang penting saja itu mbok kita itu mau kencing saja ditahan kok gitu ya. Yang mau buang angin ditahan, lapar ditahan, semua ditahan. Habis itu kedo ngombe-ngombe, kedo jajan wis lega saiki. Mana baru begitu. Di hadapannya kita itu semuanya itu nggak berani apa-apa. Cara bernafas ki iso ditunda mungkin do meneng wae, rada ambegan gitu. Jadi itu di hadapan raja, maka ini di hadapan Allah itu Allah maha suci bainal muluk. Jadi Allah itu maha kudus dari semua raja-raja. Fal kullu abidu, semua raja itu juga hambanya Allah. Fa idza fa'alta, jadi kita mau menghadap rajanya para raja ya. Fa idza fa'alta dzalika fala takunu kadziban fi qalbika, maka kalau kita melakukan sholat itu kamu jangan bohong dengan hatimu gitu ya. Ini kan ada yang menggunakan iftitahnya itu wajah tu wajia, ada yang Allahumma ba'id dan sebagainya. Tapi intinya ketika kamu berdoa itu kamu jangan bohong dalam ucapan kamu. Baik kamu mengatakan baru menghadap maupun kamu itu meminta kepada Allah, jauhkan saya dan kesalahan saya ya Allah. Itu ya antara yang kita ucapkan sama diri kita itu jangan suloyo gitu ya, jangan suloyo. Orang minta kok nggak sungguh-sungguh, orang mengikrarkan kok tidak tulus gitu ya. Nah ini, wah ini berat semua, pelajaran ini berat semua. Tetapi nggak apa-apa, kita lebih baik tahu bahwa kita itu masih jauh daripada kita nggak tahu. Karena di awal kitab ini kunci ilmu kan sudah dijelaskan ya. Ada orang ya rajulun la yadri wa la yadri anau la yadri. Orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu, itu orang yang paling parah. Orang seperti itu jauhi saja gitu ya. Jauhi kan dulu gitu ya, di pelajaran awal kita sudah bahas itu. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu nggak tahu dan nggak mau belajar, kekancan seperti orang seperti itu udah nggak ada untungnya. Nah, kalau orang tahu bahwa dia tidak tahu, itu orang yang rumongso, yang iso rumongso ya, bukan rumongso iso rumongso. Dia tahu bahwa dia nggak tahu, maka orang seperti itu cari petunjuk, arahkan dia gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kembali ke tadi gitu ya, lebih baik kita tahu walaupun belum bisa sampai seperti itu. Walaupun itu berat ya, tetapi kita perlu tahu rahasia-rahasia ibadah seperti itu, perlu tahu walaupun kita belum mampu gitu ya. Karena ini kan derajat yang tinggi. Wong kita itu menjalankan sholat gugur kewajiban, yaitu sudah memenuhi perintah. Sudah memenuhi perintah. Artinya seperti itu saja juga ibaratnya itu secara hukum sudah nggak salah. Sebagaimana orang puasa itu walaupun ketika puasa itu tidur terus dari pagi sampai sore, jadi malam nggak tidur, kemudian bar sahur subuh langsung turu, kok tangi-tangi meh luhur gitu ya, luhur baru kue turu menang, kue ngasar tangi-tangi mangkat takjilan selesai gitu. Ini ku ya memenuhi kewajiban, walaupun belum ideal ya, sama seperti sholat tadi. Yes, yang penting pun gugur kewajiban ya. Nah, jadi itu ya sudah nggak apa-apa. Ini yang kualitas tinggi. Kita kok jauh sekali tapi nggak apa-apa, kita ya belajar merenungkan. Maka kalau kamu itu menghadap semua raja dari semua raja, maka kamu jangan bohong. Kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus tulus ya. Falayam bagi ayakuna hadza kadziban, tidak boleh bohong. Fayakunu sabab halakika, maka itu akan menjadi sebab kehancuranmu. Sebab kehancuranmu gitu ya.
Jadi kalau kita bohong ya, jadi mengatakan kepada Allah, tetapi kita sebenarnya tidak menghendaki seperti itu atau tidak melakukan seperti itu. Wayam bagi antadzkura kibriya Allahi wa uzmati inda ruku'i wa sujudika, dan sepantasnya kamu mengingat-ingat kebesaran Allah dan keagungannya ketika rukuk dan sujud. Jadi rukuk dan sujud itu tanda orang itu tanda orang itu wis pasrah gitu ya, sudah pasrah. Jadi orang itu hormat itu, kalau kita kan kula nuwun hanya nggak ada atau kula nuwun itu ngelenggak gitu ya. Kula nuwun gitu. Bukan anggak men kula nuwun we ngelenggak gitu ya. Mesti kula nuwun gitu ya. Mesti lambangnya itu kita menunduk. Maka rukuk itu harus sungguh-sungguh rukuknya, sampai kemarin dikatakan istiwa, seimbang ya antara dhuhrun, unuk, ra's ya, punggung, leher dan kepala, artinya menunduk di hadapan Allah. Dan tidak cukup itu, dilanjutkan dengan sujud ya. Itu tanda kita sudah betul-betul seleh ya. Kita itu sudah semeleh, nggak ada apa-apanya lagi. Kita hanya sederajat dengan tanah yang diinjak-injak orang. Yang diinjak-injak orang gitu ya. Orang itu kalau salah dan minta maaf kan sampai mencium kakinya orang yang dimintai maaf. Itu saking menandakan bahwa dia sudah merendahkan dirinya, karena nggak mungkin bisa di bawah tanah, dadak gawe luangan dhisik gitu ya. Kalau tak njuluk ngapura nganti sak cendek-cendeke. Nah, itu nggak mungkin. Tapi artinya ya kita sudah meletakkan. Maka hayatilah keagungan Allah dalam rukuk dan sujudmu. Wa ta'alam dzalika wa saghharaka, belajarlah kamu itu wa saghharaka, dan betapa kecilnya kamu. Jadi sebenarnya ketika Allahu Akbar itu kita juga sudah mendeklarasikan Allah yang maha besar. Tapi kita masih sulit terkadang merasa kecil, itu sulit. Merasakan atau ngerumangsani kecilnya kita itu terkadang sulit ya. Apalagi orang-orang yang di dunia oleh Allah diberi amanah sebagai pemimpin, pengareping masyarakat atau apa, itu mengecilkan diri itu terkadang sulit ya. Kalau kita itu orang yang habis dunia-unek ke wong, salahnya banyak, itu kita merasa kecil itu mudah. Tapi kalau kita itu dihormati dan sebagainya, terkadang merasa kecil itu tidak mudah. Tapi itu harus kita rasakan bahwa setiap sholat itu kita merasa kecil, bukan apa-apa. Wallahu birahmatihi ahalaika limunajatihi fala aqala minat ta'adub wa idharil qalbi baina yadaihi. Maka Allah dengan segala rahmatnya itu akan mempermudah munajat kamu. Kalau kamu itu sudah merasa rendah, merasa bukan apa-apa, Allah yang paling segalanya, maka Allah akan memudahkan munajat kamu. Oh, orang ini memang butuh tenanan, orang ini perlu tenanan, dia sudah ngerumangsani, nggak bisa apa-apa, hanya Allah saja. Maka terkadang orang itu berdoa lama, tetapi kita itu seperti kok doa saya kok kayak nggak dikabulkan. Sebenarnya Allah mendengar tidak, karena mungkin doanya sambil lalu. Kayak orang yang minta kepada orang lain tapi sambil lalu. Jadi orang yang diminta itu terkadang merasa ini piyambake jane ngersake tenanan mboten. Meng kambil liwat, sok nek kambile tua kae ya aku gitu ya. Angger liwat ngono, sok nek kae ya aku dumane ya. Itu kambing ngepit ra mandeg barang ngoten iki. Nah, itu jane iki njaluk ora iki. Begitu dia pite gledake langsung nang niku linggih tenanan badhe matur ngeten-ngeten. Oh iya ngondo mawon niku. Tak kira wingi ming dolanan jenengan niku. Nah iki nek dondonge kaya dolanan ngelingi warna-warna. Jadi seperti itu ya. Jadi kita terkadang itu wis minta bertahun-tahun kok belum terwujud ya ini. Boleh jadi memang Allah nggak menghendaki, karena Allah Maha Pirsa. Kalau orang ini tak beri ini malah nggak baik loh. Karena Allah itu Maha Pirsa. Kowe iki nek tak dekke pejabat sing dhuwur ngene iki, kowe malah gejlungep loh. Itu Allah Maha Pirsa. Maka terkadang kita ya yang selamat kita ya seperti ini.
Nah, kita seperti ini gitu ya. Kamu itu kalau saya berikan kekayaan yang banyak, wis yakin kowe iki mesti leling ibadah. Watake kaya kowe ngono. Mungkin debit montore ra tau nang omah kok kan. Jadi misalnya apa mah tak gawe sing mobil kaya kantor. Ayo kowe iso laling ibadah. Mungkin yang terbaik memang seperti itu ya, karena kan kita mintanya sudah ada sapu jagatnya ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu penutup. Nggih nyuwun lulus, nyuwun ditampa, nyuwun apa-apa ning pengakhirannya sing paling sae. Nah, menurut Allah ditampa ki ra apik. Tumrape kowe ketampa ki ra apik. Atau kamu diberi ini ra apik meneh gitu ya. Jadi ya maka diberikan yang terbaik gitu ya. Jadi kita terkadang bersyukur dalam apa yang kita punyai gitu ya. Jadi bersyukur dalam apa yang kita punyai. Jadi seperti itu ya. Maka Allah akan memudahkan munajat kamu. Fala aqalla minat ta'adub wa ihdharil qalbi baina itu, maka kamu jangan kamu jangan menyedikitkan beradab dan hudurul qalbi baina yadayhi. Jadi istilah hudurul qalbi ini banyak sekali digunakan oleh Imam Ghazali ya. Kehadiran hati, hudurul qalbi. Jadi melibatkan hati dalam semuanya. Maka kalau dalam motivasi kan gitu ya. Bekerjalah dengan hati. Masaklah kamu dengan hati, belajarlah dengan hati, mengajarlah dengan hati, mendidiklah dengan hati, semua kan begitu. Itu Imam Ghazali sudah hampir seabad yang lalu. Bukan seabad, hampir 1 milenium, 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah mengatakan hudurul qalbi, hatinya itu hadir. Kayaknya motivasi di atas semua motivasi gitu. Karena apa yang disampaikan Imam Ghazali itu Imam Ghazali mengalami sendiri. Dan ini kitab ini merupakan santan ya dari ilmunya Imam Ghazali yang diperes-peres di akhir setelah perenungannya. Kemudian fahfad dhahiraka wa batinaka anil iltifat, jagalah lahir batinmu dari iltifat. Iltifat itu melengos, berpaling, noleh-noleh. Jagalah batin dan lahir kamu itu dari nolah-noleh. Jadi nolah-noleh itu artinya ya tidak fokus. Nganil iltifat. Wa qala alaihi salatu wassalam innal abda la yusolli wa la yuktabu lahu min sholatihi wa la nisfuha wa la thuluthuha wa la rubuha wa la khumusuha wa la sudusuha wa la usyruha wa inna ma yuktabu li rajuli min sholatihi ma aqala minha. Jadi kan jadi maaf, sebelumnya ada hadis wa idzarun innallaha ta'ala muqbilu alal musolli malam yaltafit, itu ada di situ teksnya hadis itu ya. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala muqbilu, menerima musolli, orang yang sholat malam yaltafit, selama dia tidak nolah-noleh. Nolah-noleh itu artinya ya tidak fokus. Bapak Ibu semuanya, itu saya pernah membaca kajian tentang the power of focus, kedahsyatan orang yang konsentrasi. Itu diberi ibarat sinar matahari ini kalau divergen menyebar itu nggak akan gosong kayak apa-apa. Ya kita gosong di sawah itu karena mungkin karena panas terus, tapi artinya nggak akan membakar. Tetapi kalau pakai surya kanta itu yang memfokuskan sinar, maka kertas menjadi terbakar. Pikiran orang itu kalau nyebar mikir non-dinti itu nggak akan manjur dia itu. Tetapi kalau kita fokuskan pada satu titik, maka yang kita tuju itu bisa terbakar. Mudahnya begitu. Itu the power of focus, kekuatan fokus. Bocah ini nek sinau walaupun fasilitasnya apa adanya, kalau dia nggak mikir macam-macam, yakin yang namanya ranking tinggi itu hal sepele. Saya selalu bilang sama anak panti ini, kalau kamu berpikir konsentrasi, yang namanya ranking itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Anak itu sulit belajar karena tidak fokus mikir apa-apa. Yang saya ingatkan, kowe ojo gaya mikir ke anak wong liya gitu.
pacaran mikirkan anak wong liya. Kae seneng bapak ibune. Kenapa kowe ngoyo-yo mikirke? Ya nek saya mamanya mikirkan istri saya, panjenengan bapak mikirke garwane, memang tanggung jawabnya. Wahawan bengi mumet mikirke bojone. Penjaluke warna-warna iki memang wis ikrar wis dari mertuanya biyen kan wis ngomong. Atau istri memikirkan suaminya gitu ya. Itu memang seperti itu. Tapi nek bocah-bocah sing kuwi anake wong liya saya bilang, "Loh, kok aja mikirkan anake wong liya gayamen gitu." Malah yang lebih parah lagi anak wong liya dipeliriki wong kowe jak gelot gitu. Kuwi anak wong liya mung dipeliriki wong liya meneh gitu. Apa urusannya? Energimu itu mawut kemana-mana itu. The power of focus, kekuatan fokus itu. Maka orang yang penting itu enggak mudah. Maka kemarin alhamdulillah salah satu anak ini ada yang dapat olimpiade IPA apa matematika yang kemarin dapat emas. Di bawahnya MBS kan wis senior gitu ya. Anak sini ketika olimpiade langsung nomor 2-nya anak sini yang tinggi dulu itu. Jadi saya bilang artinya kamu fokus saja. Otak kita itu rata-rata standar, IQ normal. Ya memang kita nggak usah mengharap kayak tadi kayak Einstein ya, karena memang otaknya di atas rata-rata dan mungkin makannya juga orang terong dan sebagainya gitu ya. Nah, kamu sebenarnya sudah punya modal, asal berpikir saja itu bisa fokus itu. Karena kan kenapa itu nggak merasa sulit, karena tidak fokus ya. Nah, jadi malam yaltafit, jadi Allah itu akan menerima dari sholatnya hamba itu selama dia tidak melengas-melengos, noleh-noleh. Ya kita baru menghadap kepada Allah. Yang saya sebutkan di akhir tadi, Allah nggak menerima seperberapa, tapi yuktabuli rojuli yang dicatat oleh Allah dari seseorang itu sholatuhu ma'akola minha, sholat yang dia itu akola minha, memikirkan ya dari sholat itu. Jadi artinya sholat itu memang yang pikirannya ada di sholat itu yang akan diterima, bukan seperberapanya, tetapi apakah dia pikir atau tidak sholat itu. Bapak Ibu semuanya, ini di bawah ini masih ada penjelasan bahwa ada orang sholat yang itu berdosa. Karena apa? Dalam sholat itu dia tetap memelihara kesombongan, tetap memelihara nafsu-nafsunya, kemudian dikuasai oleh pikiran-pikiran batil ya. Itu sebagai penutupnya. Kita akan masuk insya Allah pekan depan itu di dalam masalah imam mengimami gitu ya. Seperti apa mestinya imam itu. Demikian, semoga menjadi tadhkirah bagi kita semuanya. Ada khilafnya mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.